Halo semuanya, hari ini aku mau bahas tentang sesuatu yang sangat penting buat kita semua, yaitu Pancasila. Kita sering dengar namanya, lihat lambangnya di dinding kelas, tapi kadang masih ada yang belum benar-benar paham maknanya secara mendalam. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar yang jadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, terutama oleh Soekarno, dan disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila bukan cuma simbol atau hafalan, panduan hidup untuk membangun bangsa yang adil, beradab, dan bersatu. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Indonesia memang punya banyak agama, tapi semua tetap dihormati. Jadi, sila pertama ini ngajarin kita buat saling toleran dan enggak memaksakan keyakinan pada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ngajarin kita buat menghormati sesama manusia tanpa memandang suku, agama, atau status. Adil dan beradab itu artinya kita bersikap manusiawi, saling bantu, dan enggak semena-mena terhadap orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan bahwa meskipun kita berbeda-beda suku, budaya, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sila ini penting banget nih di zaman sekarang, di mana perbedaan kadang dijadikan alasan buat saling menjauh. Selanjutnya ada 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berbicara soal demokrasi. Kita diajak buat menyelesaikan masalah dengan lewat musyawarah, bukan dengan emosi atau paksaan. Jadi keputusan harus diambil dengan bijak dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya pemerataan supaya semua rakyat bisa hidup layak. Bukan cuma sebagian yang sejahtera, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ini jadi cita-cita besar bangsa kita. Nilai-nilai Pancasila gak cuma buat dihafalin, tapi juga diterapkan. Contohnya, sila pertama bisa kita terapkan dengan saling menghormati teman yang beda agama. Sila kedua bisa diwujudkan lewat sikap empati dan tidak bullying. Sila ketiga bisa kita tunjukkan dengan kerjasama di sekolah tanpa pilih-pilih teman. Sila keempat bisa kita jalani saat musyawarah kelompok, dengerin pendapat teman sebelum ambil keputusan. Dan sila kelima bisa diterapkan dengan berbagi dan bantu teman yang kesulitan. Kalau semua orang menerapkan itu, kehidupan bakal lebih damai, adil, dan harmonis. Pancasila bukan cuma ide dari masa lalu, tapi juga pedoman masa depan. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman, nilai-nilai Pancasila tetap relevan karena dia menuntun kita untuk tetap manusiawi, beradab, dan menghargai sesama. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata, mulai dari hal kecil, yaitu jujur, disiplin, toleran, dan peduli pada orang lain. Karena kalau bukan kita yang meneruskan semangat Pancasila, ya siapa lagi?
Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa benar-benar memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomongin soal nilai-nilai kebangsaan, sebenarnya Pancasila itu erat banget hubungannya sama rasa nasionalisme. Tapi sekarang di era digital yang kayak sekarang, bentuk cinta tanah air itu udah nggak cuman soal ikut upacara atau hafal lagu wajib. Nasionalisme zaman sekarang bisa diwujudkan dengan cara yang lebih modern dan relevan buat generasi muda. Contohnya saat kita gunakan media sosial dengan bijak. Itu juga bentuk cinta tanah air. Kenapa? Ya karena kita ikut menjaga citra baik bangsa Indonesia di mata dunia. Nggak nyebarin hoaks, nggak ikutan ujaran kebencian, dan berani membela kebenaran, itu semua bentuk nasionalisme yang nyata. Selain itu, rasa cinta tanah air juga bisa ditunjukkan lewat hal-hal kreatif. Misalnya bikin konten positif dengan budaya lokal, pakai produk buatan Indonesia, atau ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal kecil itu bisa berdampak besar kalau dilakukan bareng-bareng. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menjaga identitas bangsa. Identitas bangsa ini harus dijaga di tengah gempuran budaya luar. Kita boleh terbuka dan belajar dari luar, tapi jangan sampai kehilangan karakter asli kita yang sopan, gotong royong, dan menghargai perbedaan. Karena bangsa yang hebat itu bukan yang meniru, tapi yang bisa berkembang tanpa melupakan jati dirinya. Pada akhirnya, nasionalisme bukan cuma soal kata-kata, tapi soal aksi nyata. Kita bisa mulai dari hal paling sederhana, peduli lingkungan, bantu sesama, disiplin belajar, dan menghormati orang. Kalau generasi muda Indonesia bisa melakukan itu, masa depan bangsa ini pasti lebih cerah. Dan semangat Pancasila akan tetap hidup meskipun gak selalu disebut namanya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Pancasila lahir bukan cuma dari pikiran satu orang, tapi hasil dari perjuangan panjang para pendiri bangsa. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, agama, suku, bahkan pandangan politik. Tapi bisa mereka duduk bareng, berdiskusi, dan akhirnya sepakat bahwa 5 sila inilah yang paling cocok untuk mempersatukan Indonesia. Itu bukti bahwa sejak awal Pancasila memang dibangun atas dasar persatuan di tengah perbedaan. Sekarang tantangan kita berbeda. Dulu musuhnya penjajah, sekarang musuhnya bisa berupa ego, perpecahan, dan pengaruh negatif dari luar negeri. Kadang kita lihat orang saling debat soal perbedaan pandangan, saling nyalahin di media sosial, bahkan gampang terprovokasi. Disinilah peran Pancasila jadi penting banget. Nilai-nilai bisa jadi tameng supaya kita tetap tenang, bijak, dan gak gampang ke bawah arus. Misalnya nih, semangat gotong royong yang dulunya identik dengan kerja bakti di kampung, sekarang bisa diwujudkan dengan bantu teman yang kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial, atau dukung gerakan positif di dunia maya. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial juga bisa kita hidupkan lewat hal-hal kecil. Gak diskriminasi, gak ngejek fisik orang, dan mau dengerin pendapat yang berbeda. Kalau kita lihat dari sisi lain, Pancasila itu juga bisa dibilang kompas moral bangsa. Dia nunjukin arah yang benar di tengah dunia yang makin kompleks. Dengan berpegang pada nilai Pancasila, kita bisa tetap punya karakter Indonesia, ramah, peduli, dan beradab tanpa kehilangan semangat modern dan terbuka terhadap perubahan. Jadi, era yang
Jadi era yang serba cepat dan digital ini, tugas kita bukan cuma menghafal isi Pancasila, tapi menemukan cara baru untuk menghidupkannya. Kita bisa jadi generasi yang kreatif, melek teknologi, tapi tetap punya hati yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Karena bangsa yang besar bukan cuma yang maju teknologinya, tapi juga yang kuat jiwanya.